Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tak juga lupa kita haturkan salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada kesempatan kali ini kami kelompok 13 akan memaparkan terkait materi yang sudah kami buat, yakni mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang di mana mata kuliah lembaga perbankan dan lembaga keuangan non perbankan yang diampu oleh Ibu Anggita Anggriana SHMH. Kami di sini beranggotakan 2 orang, saya sendiri Rizky Febriani dan Bang Bil Makruf Cahyarusi. Baik, langsung saja kepada Bang Bil Makruf, saya persilahkan. Pengertian OJK menurut pakar ekonomi ada 3. Yang pertama, Menkyu Agus Martowardojo. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. 2. Fuad Rahmani menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini cenderung muncul, sebab dalam OJK fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. 3. Darmin Nasution, OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan, sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saling membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Di Indonesia sendiri, OJK dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 1 menyatakan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsi yang C, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi utama OJK adalah pada yang A, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. C, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransi
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio terhadap simpanan dan cadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata letak bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha akan kekayaan dan kewajiban, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau pengunjung kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Melakukan penunjukan pengelola statur. Menetapkan penggunaan pengelola statur. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 9 otoritas jasa keuangan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan. Memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengusaha persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Yang D, berikutnya yang D, visi misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta memajukan kesejahteraan umum. Visi OJK adalah A. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang E, nilai dan asas-asas OJK. Nilai-nilai OJK. A. Integritas, bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. B. Profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. C. Sinergi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. D. Inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. E. Visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan. 2. Asas-asas OJK. A. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Asas kepastian hukum, yakni dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otoritas jasa keuangan. C. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. D. Asas keterbukaan, yakni yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan. E. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. F. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral
dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggara otoritas jasa keuangan. Yang G, asas akuntabilitas, yakni yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang F, struktur OJK. 1. Dewan Komisioner OJK. 2. Pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas 1. Ketua merangkap anggota. 2. Wakil ketua sebagai komite etik menangkap anggota. 3. Kepala eksekutif pengawasan perbankan menangkap anggota. 4. Kepala eksekutif pengawas pasar modal menangkap anggota. 5. Kerja eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya menangkap anggota. 6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota. 7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. 8. Anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. 9. Anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan penjabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis. 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis. 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. 5. Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. 6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang ketujuh, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan konsumen. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan terkait poin mengenai hubungan kelembagaan OJK, yang dimana hubungan kelembagaan OJK ini ada berkaitan erat dengan Bank Indonesia, yang dimana pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri. Jadi OJK inilah yang akan menghimpun, mengatur, mengawas untuk penerimaan dari dana tersebut dari luar negeri. Penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri, berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dan OJK, yang dimana tidak hanya dalam pembuatan aturan, Bank Indonesia dan OJK juga harus berintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan melalui penggabungan sistem informasi.
lebih mudahnya dapat mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat atau timely basis. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam rangka pemeriksaan Bank Indonesia dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. Bank Indonesia dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan kepada Bank Indonesia. Kerjasama reciprokal dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistematik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Kemudian hubungan OJK dengan LPS. LPS di sini artinya lembaga penjamin simpanan, yang dimana diatur pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai bank yang bermasalah dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Kemudian di sini ada pembiayaan OJK. Yang pertama ada sumber pembiayaan OJK. Pada pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dari APBN, belanja negara, dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua, pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dengan mekanisme pungutan itu sendiri. Sehingga maupun di tengah situasi yang godok oleh OJK dan pemerintah, maka OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia tersebut. Kemudian yang ketiga, praktik pungutan di luar negeri. Di sini ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan. Berikut adalah Hong Kong, Estonia, Slovakia. Kemudian pada poin yang terakhir, saya akan menjelaskan dalam pengawasan terintegrasi OJK, yang dimana pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi keamanan. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Kemudian, ada latar belakang yang diberlakukannya pengawasan integrasi pada lembaga keuangan ini mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, berkisaran jarak 1 tahun, yang dialami Indonesia, pemerintahan Indonesia dalam sektor perbankan, dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Kemudian di poin ketiga ada sistem pengawasan industri keuangan di negara-negara lain. Sistem pengawasannya pada pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority atau FSA, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa
institusi, Security and Exchange Commissions, misalnya mengawasi pasar modal, sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve, the Fed, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporations, dan OCC, Office of the Comptroller of the Currency, yang dimana alasan utama yang melatar belakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut, juga seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Kemudian pada poin keempat ada Satgas Waspada Investasi, yang dimana di sini Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melanggar Hukum di bidang pengelolaan investasi. Pada surat keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 208 BL 2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007 yang terakhir diperpanjang dengan surat keputusan kedua Bapepam LK nomor KEP 124 BL 2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012, yang dimana di sini penegak hukum Polri, Kejaksaan Agung, pendukung Kementerian Komunikasi dan Informasi, tugas utama Satgas yang dimana mengintervensi kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atau kasus investasi ilegal. Baik, yang pada poin kelima adalah alamat dan sales center OJK, yang dimana di sini alamat ini bertujuan untuk konsumen atau masyarakat yang dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK. Di sini ada melalui surat tertulis maupun telepon ataupun email. Ada juga dari OJK-nya ada menyediakan website pengaduan konsumen online yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pada poin ke-6 ada OJK bisa menyidik, yang dimana di sini OJK ini berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen sesuai peraturan yang ada. Penyidik di Indonesia hanya ada dari 2 elemen, yaitu pegawai negeri sipil dan kepolisian. Saat ini penyidik Bapepam LK yang bergabung di OJK masa berlakunya akan habis pada 31 Desember 2013. Kemudian yang terakhir, pada poin ke-7, ada OJK bisa melakukan penuntutan, yang dimana penuntutan ini pada pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang OJK. Penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan-kawan komentar dan tonton videonya. Terima kasih.